Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisniza Kuraimah dengan NIM 2521010400046. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan sosial dan pendidikan Islam dengan mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Baharul Munib, SHI MPDI. Nah, jadi kita akan membahas 7 rumusan masalah, yaitu yang pertama, perubahan sosial, yang kedua, konsep perubahan sosial, yang ketiga, teori-teori perubahan sosial, yang keempat, faktor-faktor perubahan sosial, yang kelima, pengertian pendidikan, yang keenam, pendidikan sebagai agent of change atau sebagai perubahan. Yang ketujuh, pendidikan Islam dan perubahan sosial. Dan yang terakhir itu adalah riset sosiologi pendidikan yang saya teliti di sekolah MI Kasyiful Ulum. Nah, di sini kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial itu artinya perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Contoh yang pertama itu dulu orang petani itu kan pakai tenaga hewan. Nah, sekarang orang petani pakai mesin. Contoh yang kedua, dulu komunikasi itu lewat surat. Nah, sekarang komunikasi itu bisa lewat HP. Dan contoh yang terakhir, dulu anak lebih dekat dengan keluarga, sekarang kadang lebih sibuk dengan media sosial. Perubahan ini wajar karena masyarakat memang tidak pernah diam. Menurut para ahli, perubahan sosial bisa berupa perubahan cara berpikir, nilai dan norma, kebiasaan hidup, hubungan antar manusia, sistem ekonomi, dan pendidikan. Jadi, kalau cara hidup masyarakat berubah, itu namanya perubahan sosial. Nah, kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada beberapa bentuk perubahan sosial, itu ada 4, yaitu perubahan lambat atau evolusi, perubahan cepat atau revolusi, perubahan besar, dan perubahan kecil. Nah, yang pertama, perubahan lambat atau evolusi. Nah, ini perubahan yang terjadi pelan-pelan. Contohnya, desa yang awalnya tradisional lama-lama jadi modern. Dan yang kedua, perubahan cepat atau revolusi. Perubahan besar dalam waktu singkat. Contohnya, munculnya internet yang langsung mengubah banyak aspek hidup. Yang ketiga, perubahan besar. Pengaruhnya itu luas. Contoh, revolusi industri yang mengubah sistem kerja masyarakat. Dan yang terakhir itu perubahan kecil. Pengaruhnya tidak terlalu besar. Contohnya, tren model pakaian. Nah, jadi berdasarkan perencanaannya, perubahan itu ada 2, yaitu direncanakan dan tidak direncanakan. Direncanakan itu artinya perubahan memang sudah dipikirkan dan disiapkan dari awal. Jadi, ada tujuan yang jelas kenapa dilakukan. Contohnya, program pemerintah seperti pembangunan jalan, sekolah baru, atau aturan baru supaya masyarakat lebih tertib. Jadi, intinya perubahannya sengaja dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang nomor 2, tidak direncanakan. Artinya, perubahan itu terjadi mendadak tanpa persiapan sebelumnya. Biasanya muncul karena keadaan tak terduga. Contohnya, bencana alam seperti gempa, banjir, atau konflik dan kerusuhan. Nah, hal seperti ini memaksa masyarakat berubah atau menyesuaikan diri secara tiba-tiba. Nomor 3, itu kenapa perubahan sosial bisa terjadi. Jadi, perubahan sosial itu bisa terjadi karena ada 2 faktor, yaitu faktor dari dalam masyarakat dan faktor dari luar masyarakat. Contoh faktor dari dalam masyarakat yaitu jumlah penduduk berubah. Kalau penduduk makin banyak, persaingan hidup meningkat. Yang nomor 2,
penemuan baru seperti teknologi HP, internet, dan AI. Dan yang ketiga, konflik. Misalnya, benturan antara generasi tua dan muda. Dan yang terakhir, revolusi, perubahan sistem besar-besaran. Nah, faktor dari luar masyarakat itu contohnya bencana alam, memaksa masyarakat mengubah cara hidup, dan perang, dan yang terakhir, masuknya budaya asing, seperti gaya hidup luar negeri yang memengaruhi budaya lokal. Yang nomor 4, teori perubahan sosial. Nah, teori perubahan sosial itu ada 4, yaitu teori evolusi, teori konflik, teori fungsional, dan teori siklus. Nah, yang pertama, teori evolusi. Masyarakat berkembang pelan-pelan dari sederhana ke modern. Contohnya, desa berkembang jadi kota. Dan yang kedua, teori konflik. Perubahan muncul karena pertentangan kelompok. Contoh, ketimpangan kaya dan miskin memicu perubahan sosial. Yang ketiga, teori fungsional. Kalau ada bagian masyarakat yang tidak cocok dengan zaman, masyarakat akan menyesuaikan. Contohnya, teknologi berkembang lebih cepat daripada budaya. Akhirnya, budaya ikut menyesuaikan. Dan yang terakhir, teori siklus. Masyarakat punya masa naik dan turun seperti roda. Ada masa berkembang, lalu bisa menurun. Nah, yang kelima, itu kita akan membahas tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu bukan sekedar belajar agama atau hafalan. Tujuannya adalah membentuk manusia agar menjadi cerdas pikirannya, baik akhlaknya, kuat imannya, dan siap hidup di dunia dan akhirat. Pendidikan Islam membentuk manusia seimbang, seperti akalnya berjalan, hatinya hidup, dan perilakunya baik. Nah, dalam Islam, ada 3 konsep pendidikan, yaitu tarbiyah, membina dan menumbuhkan potensi. Yang kedua, ta'lim, memberi ilmu. Dan yang terakhir, ta'dib, membentuk adab dan akhlak. Jadi, pendidikan Islam itu lengkap, bukan cuma pintar, tapi juga berakhlak. Yang nomor 6, pendidikan sebagai agen perubahan. Nah, artinya, pendidikan itu bukan cuma tempat belajar, tapi alat untuk memperbaiki masyarakat. Contohnya, kalau masyarakat mulai krisis moral, pendidikan Islam hadir memperbaiki akhlak. Kalau ekonomi masyarakat lemah, pendidikan memberi keterampilan. Kalau budaya mulai rusak, pendidikan menanamkan nilai Islam. Jadi, sekolah Islam harus ikut memperbaiki keadaan sosial. Peran pendidikan Islam di tengah perubahan sosial itu artinya pendidikan Islam dapat membimbing masyarakat agar tetap memiliki pedoman hidup yang baik meskipun zaman terus berubah. Jadi peran pendidikan Islam itu ada 3, yaitu sebagai tameng atau pelindung. Yang nomor 2 sebagai agen perubahan. Yang ketiga dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, yang pertama sebagai tameng atau pelindung. Nah, pendidikan Islam melindungi seseorang dari pengaruh negatif, seperti pergaulan yang buruk atau kebiasaan yang merusak. Selain itu, pendidikan Islam membantu menjaga moral dan akhlak agar tetap sesuai ajaran yang baik. Yang nomor 2, sebagai agen perubahan. Pendidikan Islam mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui pendidikan, seseorang diajarkan untuk memperbaiki diri, berpikir positif, dan ikut membangun masyarakat yang lebih maju. Yang nomor 3, dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Pendidikan Islam membantu mengurangi kesenjangan sosial, membentuk budaya yang baik, serta menanamkan nilai kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup. Intinya, pendidikan Islam berperan menjaga akhlak, membawa perubahan positif, dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik. Tidak semua perubahan itu baik. Contoh, dampak negatif perubahan sosial. Yang pertama, pergaulan bebas, kecanduan gadget,
kurang sopan santun, individualisme, dan lunturnya nilai agama. Nah, disinilah pendidikan Islam menjadi pelindung. Caranya dengan menanamkan akhlak, membiasakan ibadah, membentuk karakter, dan membangun lingkungan religius, supaya anak tidak mudah terpengaruh hal buruk. Bahasan yang terakhir itu hubungan pendidikan Islam dan perubahan sosial. Maksudnya, pendidikan Islam harus bisa mengikuti perubahan zaman, karena masyarakat memang selalu berubah. Misalnya, sekarang teknologi makin maju, cara orang belajar berubah, cara bergaul juga berubah. Nah, pendidikan Islam tidak boleh diam atau ketinggalan. Pendidikan Islam itu harus bisa menyesuaikan diri atau adaptif. Misalnya, memanfaatkan teknologi untuk belajar, seperti kelas online atau media digital. Yang kedua, harus kreatif. Nah, mencari cara belajar yang menarik, supaya mudah dipahami generasi sekarang. Dan yang terakhir, tetap berpegang pada nilai agama. Walaupun mengikuti perkembangan zaman, agama Islam tetap jadi pedoman utama. Jadi intinya, pendidikan Islam jangan cuma ikut-ikut perubahan yang ada, tapi harus bisa mengarahkan perubahan itu ke hal yang baik dan bermanfaat, sesuai ajaran Islam. Nah, jadi pendidikan Islam itu seperti kompas di tengah perubahan zaman, ikut bergerak, tapi tetap menunjukkan arah yang benar. Nah, yang terakhir saya akan membahas riset saya, perubahan sosial dan pendidikan Islam di sekolah MI Kasyiful Ulum. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan ekonomi dan kondisi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Contohnya, pada kasus siswa yang bernama Gufron, siswa kelas 6 yang nilainya rendah karena harus membantu orang tua bekerja setelah pulang sekolah. Kondisi ini membuat waktu belajar Gufron sedikit dan motivasinya menurun. Namun, MI Kasyiful Ulum mencoba membantu lewat program belajar gratis setelah sekolah dan les Al-Quran. Nilai Gufron meningkat. Ini menunjukkan bahwa sekolah bisa menjadi penolong bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Nah, kasus yang kedua itu siswa yang bernama Lutfi, siswa yang hampir putus sekolah karena keluarganya broken home. Setelah orang tuanya bercerai, ia tinggal bersama kakek nenek yang sibuk bekerja sehingga kurang pengawasan. Lutfi jadi malas sekolah, lebih sering bermain dengan teman-temannya, dan terpengaruh penggunaan HP serta lingkungan pergaulan yang kurang baik. Sekolah melihat kondisi ini sebagai risiko besar bagi masa depan Lutfi. Untuk mengatasinya, MI Kasyiful Ulum memberikan konseling Islami, kegiatan keagamaan, motivasi belajar. Nah, hasilnya Lutfi mulai semangat lagi dan tidak jadi putus sekolah. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan sosial seperti masalah ekonomi, organisasi, perceraian, dan pengaruh teknologi memang memberi dampak besar terhadap pendidikan anak di desa. Namun, MI Kasyiful Ulum membuktikan bahwa pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan hafalan agama, tetapi juga bisa menjadi tempat pembinaan karakter dan penyelamat bagi siswa yang menghadapi masalah sosial. Kreativitas guru, kurikulum yang fleksibel, serta dukungan masyarakat dan masjid menjadi kekuatan penting agar anak-anak tetap semangat belajar. Nah, kesimpulannya, perubahan sosial itu pasti terjadi dan tidak bisa dihentikan. Tapi, pendidikan Islam harus hadir supaya perubahan itu tidak merusak masyarakat. Pendidikan Islam harus menyesuaikan diri dengan zaman, tetap menjaga nilai agama, membantu generasi yang cerdas dan akhlak, membantu menyelesaikan masalah sosial. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, jadi inti makalah ini, pendidikan Islam bukan sekedar mengajar agama, tapi menjadi kekuatan untuk membangun masyarakat yang lebih baik di tengah perubahan zaman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.